Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Kali ini kita akan belajar mengenal starter kit pencegahan penularan COVID-19. Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di tempat peraga. Kali ini kita akan membahas tentang starter kit pencegahan penularan COVID-19. Ini Dimas Diajeng yang sudah saya bawakan. Ini dompet apa tas ya? Kalau dompet kok gede ya, kalau tas kok kecil ya. Terserah Dimas Diajeng yang memberi nama. Ini isinya sekitar 19 barang-barang kebutuhan yang untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi kita tidak usah kebingungan, sehingga kita tinggal ambil barang-barang di sini ya. Tapi tidak semua orang sama harus sebanyak ini ya, tergantung dari kebiasaan kebutuhan di saat kita pergi, mungkin keluar rumah, ke toko atau ke mall gitu. Jadi kebiasaannya itu pakai apa. Sebagai contoh misalnya, kita ini ada di dalamnya pasta gigi dan sikat ya. Ada sebagian orang yang habis makan tuh langsung gosok gigi ya, mungkin risih di mulut apa gimana. Nah kalau Dimas Diajeng tidak terbiasa sehabis makan gosok gigi ya nggak usah dibawa ya. Jadi lebih simpel, lebih sedikit barang-barangnya apabila Dimas Diajeng tidak pernah menggunakan atau jarang sekali menggunakan. Oke ya, kita jelaskan lebih dulu starter kit itu apa. Starter kit itu adalah semacam satu paket komplit yang berisi peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Ada beberapa starter kit seperti starter kit pertanian ya, starter kit persalinan. Nah ini starter kit pencegahan penularan COVID-19. Kalau yang starter kit pertanian itu, ini ada box ya, misalnya ini box. Itu ada macam-macam di sini. Ada benih, media tanam, pupuk, semprotan hama dan sebagainya. Jadi kita saat menanam misalnya pohon pepaya gitu ya, bibit pepaya, itu kita sudah nggak usah bingung mencari ke sana kemari. Di sini sudah tersedia semuanya. Nah demikian juga ini starter kit pencegahan penularan COVID-19, di sini sudah ada semua ya. Jadi Dimas Diajeng tidak perlu kebingungan atau repot mencari barang-barang yang kita butuhkan. Oke, kita buka dompet besar ini satu persatu ya. Ini adalah sisir ya, yang kebanyakan untuk remaja putri atau mungkin ibu-ibu yang apabila setiap saat selalu sisiran, nah pakai ini ya. Kalau nggak pernah sisiran nggak usah dibawa. Kemudian ini ada masker dan handuk kecil. Nah ini juga, kalau handuk ini digunakan untuk cuci muka ya. Biasanya orang misalnya di luar rumah itu saat menunggu merasa ngantuk gitu kan, aku mau cuci muka. Nah jadi tidak usah pinjam handuk orang lain, tinggal ambil ini diusapkan ya. Nah kalau masker ini harus ya Dimas Diajeng, dan harus lebih dari satu. Ini tadi saya bawa satu, yang di sini ada satu ya. Karena aturan yang sehat, masker itu dipakai setiap 4 jam pemakaian harus ganti. Oke Dimas Diajeng. Kemudian ada pulpen. Nah, pulpen ini sangat penting ya Dimas Diajeng. Ini boleh lebih dari satu, karena kalau satu macet pakai satunya. Ya, ini berguna untuk apabila Dimas Diajeng pergi ke bank. Nah, kan harus tanda tangan, mengisi formulir, pakai pulpennya sendiri, nggak usah pinjam dari bank itu. Ya, ini adalah steril yang dari rumah. Oke. Kemudian ini fresh care. Bisa juga pakai balsem, minyak kayu putih dan sebagainya yang sesuai dengan kebiasaan Dimas Diajeng ya. Mungkin kita
butuh bau-bauan, kemudian butuh gosokan kalau merasa pusing. Nah itu sudah siap, sudah di sini. Oke. Kemudian ini ada sabun cair. Nah di Mas Diajeng selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah kalau di tempat di Mas Diajeng pergi itu nggak ada sabun cuci tangan, atau mungkin ada sabun, pakai ini aja yang sudah kita siapkan. Oke. Kemudian ini pakai hand sanitizer ya, atau antis juga bisa. Nah ini berguna untuk apabila kita nggak bisa cuci tangan dengan sabun tadi, kita pakai ini ya, terus basuh seluruh permukaan kulit tangan ini. Oke, Mas Diajeng. Kemudian ini ada perabot makan ya. Ini terdiri dari sendok untuk makan ya, kemudian garpu adalah pasangan sendok ini, dan juga sumpit untuk makan bakmi ya. Mungkin di Mas Diajeng waktu di warung disediakan sendok ya, tapi alangkah baiknya untuk pakai sendok sendiri yang sudah steril dari rumah. Oke. Kemudian ini yang tadi sudah saya omongkan di muka, pasta gigi dan sikat gigi. Nah ini digunakan tadi habis makan ya. Ada kebiasaan orang yang habis makan tuh langsung gosok gigi ya, biar giginya bersih, mungkin risih atau gimana. Nah kalau di Mas Diajeng nggak biasa seperti ini ya, ini nggak usah dibawa. Oke. Kemudian tusuk gigi. Nah ini juga kebiasaan. Ada orang yang habis makan dicuket-cuket giginya, dibersihkan ya karena risih. Tapi kalau di Mas Diajeng tidak pernah pakai tusuk gigi ya, ini nggak usah dibawa. Kemudian ini betadine dan Tensoplast. Ini adalah penting sekali karena ini seperti PPPK ya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi misalnya Diajeng di tempat lain tuh jatuh atau mungkin terluka, itu siap dengan ini ya. Nggak usah bingung ke toko, ke warung, itu kita siap sendiri. Oke. Kemudian ada tisu basah ya. Tisu basah ini digunakan untuk bisa sebagai lap tangan atau juga sebagai ini, bawa juga air mineral ya di Mas Diajeng dari rumah. Seandainya nggak bawa dari rumah, di Mas Diajeng beli di warung boleh juga, tapi tisu basahnya ini misalnya tisu basah ya, itu diusapkan di seluruh permukaan ya, apalagi yang tutupnya ini harus dibersihkan agar steril ya, saat diminum dulu steril. Oke. Kemudian ada tisu basah, ini tisu kering ya. Biasanya kalau kita ke toilet itu kan butuh tisu. Mungkin di tempat toilet itu ada tisu gulung ya, biasanya yang itu, yang roll itu ya. Nah tapi kita perlu pakai tisu basah, tisu kering sendiri ya, untuk peralatan kita ya. Jangan-jangan yang ada di tempat toilet itu nanti disentuh-sentuh orang sehingga virusnya menempel. Kalau ini steril ya, kita bawa dari rumah. Oke. Ada juga ini lotion anti nyamuk. Nah apabila di Mas Diajeng bepergian dan juga waktunya sudah petang, banyak nyamuk ya, kadang cuma ceplakin, nah ini pakai ini sehingga kita tidak digigit oleh nyamuk. Oke, di Mas Diajeng. Kemudian ini snack ya, snack yang bawa dari rumah steril ya. Ini sudah kita siapkan. Ini berguna untuk bagi di Mas Diajeng yang punya penyakit bawaan, misalnya mah, lambung, apabila tidak makan sekian jam gitu sakit. Nah makanya kita harus bawa sendiri ya, daripada kita bingung ke warung, ke toko gitu ya, kita bawa sendiri dan siap dimakan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah permen. Nah permen ini tidak semua orang ya makan ya. Kalau seperti saya nggak makan. Tapi mungkin di Mas Diajeng
sering ya atau suka ya sekian menit gitu capluk gitu permen ini. Nah, kebiasaan yang seperti itu harus bawa sendiri dari rumah ya. Nah, kalau seperti saya nggak pernah makan permen ya nggak usah bawa ya. Oke, ini adalah peralatan yang ada di dalam dompet besar ini atau tas kecil ini, sehingga ini akan memenuhi untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Jadi kita nggak usah bingung, kita punya tamengnya istilahnya, punya alat pencegahnya, yaitu dengan memakai peralatan kita yang kita bawa dari rumah. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, share, dan komen yang membangun agar kami dapat memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya di Cobalah Channel. Kata bijak hari ini adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Salam kemenangan.